Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Materi yang akan kita bahas diantaranya pengertian kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai pengertian kosakata, pengertian kosakata baku, dan cara mencari kosakata baku. Sekarang kita mulai dengan pengertian kalimat. Apakah kalimat itu? Kalimat adalah suatu bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mempunyai satu pengertian dan pola intonasi. Dalam menyusun kalimat harus mempunyai unsur-unsur inti diantaranya subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa disebut dengan SPOK. Tidak semua unsur tersebut ada dalam sebuah kalimat. Akan tetapi sebuah kalimat minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat. Contoh, Akhdan pergi. Akhdan merupakan unsur subjek, pergi merupakan unsur predikat. Rafan membaca buku. Rafan merupakan unsur subjek, membaca unsur predikat, dan buku unsur objek. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami pembaca, sistematis, tidak bertele-tele, dan tidak menimbulkan tafsir yang salah. Kalimat efektif harus memiliki tata kalimat yang baik. Kalimat efektif harus memiliki kelengkapan unsur, minimal, subjek, dan predikat. Berikut adalah syarat-syarat kalimat efektif. Syaratnya ada 8. Mari kita bahas satu persatu. 1. Menggunakan ejaan yang berlaku. Diperhatikan penggunaan ejaan sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, seperti huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan kata baku. Contoh, kalimat yang pertama, ayah pergi ke apotik. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena ayah berada di awal kalimat, A harusnya huruf kapital. Ke apotik ini juga penulisannya salah, ke seharusnya dipisah, dan apotik merupakan kata yang tidak baku. Maka kalimat yang efektif ada di kalimat yang kedua. Kedua, menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Kita harus perhatikan penggunaan kata di dalam kalimat agar tidak ada kata yang memiliki makna yang sama. Contoh, para tamu-tamu mulai berdatangan. Kalimat ini tidak efektif karena para tamu-tamu memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama jamak. Maka, jika kita ingin membuat menjadi lebih efektif, kita dapat membuat kalimatnya para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Ketiga, tidak bermakna ganda. Diperhatikan kata yang kita gunakan agar tidak memiliki makna lebih dari satu, sehingga membuat pembaca bingung. Contoh, guru baru pergi ke kantor. Kata baru ini bisa memiliki makna ganda seperti guru baru atau baru pergi. Agar menjadi kalimat efektif, maka kita bisa ubah kalimatnya guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Keempat, pemilihan kata yang tepat. Perhatikan kata sesuai dengan kecocokan atau fungsinya. Contoh, rumah itu sedang dibuat.
Kata dibuat kurang cocok dengan rumah, sehingga bisa kita ubah menjadi rumah itu sedang dibangun, karena kata dibuat lebih cocok untuk makanan. Kelima, konsisten. Kebahasaan yang kita gunakan dalam membuat kalimat harus tetap tidak berubah-ubah. Contoh, sampah harus dipilih, dibuang, dan mengolah dengan benar. Kata mengolah, imbuhan yang digunakan berbeda dengan kata-kata sebelumnya, karena mengolah menggunakan imbuhan me. Jadi, kita bisa buat kalimatnya agar menjadi efektif. Sampah harus dipilih, dibuang, dan diolah dengan benar. Keenam, menghindari kata depan di awal kalimat untuk menjaga struktur dan makna di dalam kalimat. Setiap unsur dalam kalimat harus memiliki kesatuan. Contoh, bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Kata bagi dapat kita hilangkan untuk menjadi lebih efektif, seperti semua siswa diharapkan masuk kelas. Ketujuh, tidak bersubjek ganda. Contoh, Citra demam sehingga Citra tidak dapat masuk sekolah. Kalimat ini tidak efektif karena di awal kalimat sudah ada subjek Citra dan ada lagi subjek Citra di tengah kalimat, sehingga kita bisa hilangkan subjek Citra di tengah kalimat agar menjadi efektif. Citra demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi kata penghubung yang tepat. Contoh, ibu yang berbelanja sayur di pasar. Nah, kata hubung yang ini kurang tepat karena bisa menimbulkan perluasan makna, sehingga bisa kita ganti atau kita hilangkan ibu berbelanja sayur di pasar. Selanjutnya, pengertian kosakata. Apakah kosakata itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata adalah pendaharaan kata yang dimiliki seseorang. Kosakata berarti semua kata dalam bahasa, misalnya kosakata dalam bahasa Indonesia, kosakata bahasa Inggris, kosakata bahasa Jepang, dan lain-lain. Kosakata merupakan semua kata yang digunakan dalam bidang atau ilmu tertentu. Contoh, kosakata ilmu matematika, kosakata ilmu alam, dan lain-lain. Kita biasanya memahami kosakata ialah arti dari kosakata itu atau definisi kosakata. Contoh, definisi kosakata kantor pos. Berarti kantor pos adalah kantor yang tempat mengirim surat, paket, dan sebagainya dengan pos. Pengertian kata baku. Pengertian kata baku adalah kata yang telah ditentukan dalam suatu kaidah tertentu dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjadi acuannya. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan baik dan sesuai aturan adalah dengan melihat kata yang kita gunakan di KBBI. Kebalikan dari kosakata baku adalah kosakata tidak baku, yaitu kosakata yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kata tidak baku tidak dapat digunakan dalam penulisan pesan formal dan resmi, namun lebih sering digunakan saat mengirim pesan kepada teman atau sahabat, serta percakapan sehari-hari. Mencari kosakata kata baku. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan sudah baik dan sesuai aturan adalah dengan melihat kata yang kita gunakan di KBBI. Kita dapat melihat secara online atau KBBI dalam bentuk buku. KBBI secara online dapat dicari di link berikut.